lagi persiapkan rekamannya dulu ya. Oke, perhatikan Ustadz ya. Nah, kita sering menggunakan uang dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Ada yang tahu nggak uang itu kegunaannya untuk apa? Untuk Apa? Kalau kita mau beli, misal kita mau beli jajan. gorengan, berarti kita pakai uang untuk apa? Jajan, ya. Jajan. Apalagi untuk membayar, ya. Jadi uang, ya bayar utang boleh, terserah lah Mas Gasit kalau bayar utang. Tapi Mas kecil masa udah punya utang ya. Oke, bisa untuk membayar jajan boleh, kalau punya utang untuk membayar utang boleh. Kalau kita sekolah, bayar sekolah boleh. Nah, itu menggunakan uang, betul ya? Oke, itu menggunakan uang. Nah, uang itu biasa kita gunakan untuk membayar, itu untuk kegiatan apa? Jual beli ya. Jual beli. Kita membayar karena kita membeli. Dan kita membayar kepada penjual, berarti ada yang menjual. Itu kalau kita ngomong tentang uang. Jadi kita kenal namanya alat untuk bayar, lontong. Bayar jualan lontong. Kalau Mas Gesit mau beli lontong, bayar enggak? Lontong, minta tolong. Wah, ya, lontong minta tolong. Oke ya. Kalau mau makan, kita mau makan di warung itu ya kita harus bayar. Nggak boleh kita ngambil tanpa bayar, itu namanya mencuri. Nah, itu tidak boleh. Kita harus membayar. Nah, bayarnya itu adalah dengan uang. Oke. Nah, kalau uang caranya utang. Oh, enggak boleh utang. Nanti kalau ketika kita sudah mati, kemudian kita belum sempat bayar utang, nanti kita akan ditagih di akhirat. Bayarnya pakai apa? Pakai amal. Kalau kita amalnya sedikit, kemudian untuk bayar utang nanti di akhirat, kita nggak punya amal buat ke surga gimana? Ya, utang boleh, tapi jangan diniatkan mau utang. Minta saja ke Allah, ya Allah, biar saya dikasih rezeki, biar nggak banyak utang, gitu caranya. Ya, kita lanjut ya. Oke, di Indonesia uang yang kita gunakan namanya apa? Ayo. 10.000. Nah, 10.000 apa? 10.000 apa? Dolar, yen, atau pound sterling atau apa? Dolar. Rupiah. Dolar. Wow, ngeri nih ada yang jajan pakai dolar. Rupiah, Ustaz. Rupiah ya, rupiah betul ya. Rupiah. Dolar. Ya, rupiah. Kita di Indonesia itu uang ya. Yang kita gunakan adalah rupiah. Ya, itu uang resmi negara Indonesia. Karena kita di Indonesia, maka kita menggunakan rupiah. Oke, sampai situ paham ya? Rupiah ya. Oke. Kalau yang kita tahu uang itu ada berapa macam? Ada yang bulat kecil segini. Itu uang apa namanya? Recehan. Nah, uang receh itu uang koin atau uang receh itu terbuat dari apa? Besi. Ya, atau logam. Nah, itu namanya uang logam. Ya, ada namanya uang logam. Uang logam itu yang terbuat dari logam. Ada yang dari aluminium, ada yang dari besi, ada yang dari kuningan. Kalau yang kuning itu dari kuningan. Nah, itu namanya uang logam. Kenapa? Karena dia terbuat dari logam. Oke, satu lagi selain uang logam, uang apa? Kertas. Ya. Kenapa disebut uang kertas? Karena dia terbuat dari kertas. Ya, jadi ada uang logam yang kecil bundar, itu namanya uang logam karena terbuat dari logam. Kalau yang kotak kertas itu terbuat dari kertas. Ya, ada enggak uang kertas yang bentuknya bundar? Ada enggak? Enggak ada. Ada enggak uang logam yang bentuknya kotak? Ada enggak? Enggak ada. Uang logam ya bentuknya bundar. Ya, kemudian kemudian digunting. Wah, pinter Mas Gusit, ada digunting. Oke, ada juga uang kertas itu kotak. Itu sudah seperti itu, ya. Yang kotak itu uang kertas dari kertas, yang bundar itu dari logam. Itu namanya uang logam. Nah, uang logam yang kita tahu itu paling kecil uang logam itu berapa rupiah? Ada yang tahu enggak? 100 ya. Ada lagi yang tahu yang lain? Mungkin ada yang lebih kecil dari 100. 500, apalagi 1000 ya. 100, 500, 1000. Ada yang 200 tadi ya, Mas Alfian nyebut 200. Oke, 200. Nah, gambarnya Ustadz kebetulan nggak bawa dompet, jadi Ustadz nggak bisa ngasih contoh uang ya.
Nih, perhatikan nih. Di halaman 8 itu ada contoh gambar uang ya. Itu paling kecil di situ 100, kemudian ada 200, kemudian ada 500, dan kemudian yang terbesar dari uang logam adalah 1000. Tapi teman-teman, Bukan tahu nggak? 1000, Zaman dulu itu sejuta. ternyata Ustadz punya uang 25 perak atau 25 rupiah itu bisa untuk membeli bakso dulu. Ada yang tahu nggak? Pernah lihat nggak uang 25 rupiah? Enggak. Enggak. Pernah. Dulu itu bisa untuk beli bakso, bisa untuk beli jajan, gorengan bisa. Kalau Aku sekarang pernah uang lihat. 25 rupiah bisa nggak buat beli ciki-ciki? Bisa nggak? Enggak. Nggak bisa ya. Artinya uang yang Aku zaman pernah dulu, lihat berat. iya, uang zaman dulu sekarang udah nggak laku. Tapi nggak laku untuk beli. Tapi kalau dijual ternyata punya nilai teman-teman. Ya. Tadi Mas Sena di kelas itu tadi bilang, Ustadz, saya pernah dengar kalau ada uang 1000 rupiah yang gambar kelapa sawit itu dibeli harganya 60 juta Ustadz. Wow ya. Uang 1000 yang zaman dulu yang gambar kelapa sawit itu kata Mas Sena itu ada yang beli 60 juta. Artinya apa? Itu Uang berarti zaman dulu sultan. kalau kita gunakan untuk beli emang nggak laku, tapi ketika dia sebagai benda yang langka, sebagai benda yang antik, ternyata dia bisa dijual dengan harga mahal. Tapi kalau kita sekarang ngomong yang sekarang, berarti yang kita pakai sekarang adalah uang logamnya adalah 100 rupiah, 200 rupiah, 500 rupiah, dan 1000 rupiah. Ada berapa tadi uang logam berarti yang kita tahu sekarang? 4 ya, 4 ya. 100, 200, 500, 1000. Nah, itu uang logam. Nah, kemudian kalau uang kertas ada berapa macam yang kita tahu? Uang logam berapa macam nominal atau nilainya? Paling kecil berapa? 1000. Paling kecil 1000, betul. 2000. Kemudian 2000 ya, ada 2. 5000, 10.000, 20, 50. 5.000. 5.000 sudah. Setelah 50 berapa? 100.000. Ada nggak selain 7 ini? Ada nggak yang lain? Enggak. 500. 500 rupiah itu 200. zaman dulu ada 200. uang kertasnya. Tapi kalau sekarang uang keras 500 rupiah nggak ada. Ya, itu adanya dulu gambarnya orang hutan. Dulu. Nah, sekarang udah nggak ada ya. Uang 500 kertas itu sekarang udah nggak ada. Itu uang lama. Ya, sekarang paling kecil 1000. Nah, tadi ada yang kelewat satu nih yang terbaru. Yang terbaru ada uang 75.000. Ada yang pernah pegang? Enggak. Ada yang pernah lihat? Punya ya. Nah, ada yang punya. Oke. Uang 75.000 itu ada. Tapi dia itu limited edition. Apa tuh limited edition? Enggak tahu. Sedikit atau dibuat terbatas. Betul. Dibuat terbatas itu limited edition. Jadi yang punya orang-orang tertentu saja, nggak semua orang bisa punya. Kenapa? Karena jumlahnya sedikit. Makanya banyak orang yang punya 75.000 dia nggak buat jajan, dia simpen di dompet, bahkan sampai ada di laminating. Itu karena sedikit gitu ya. Jadi kalau kalian punya uang 75.000 jangan buat jajan, simpen aja. Karena nggak semua orang punya, ya. Oke. Jadi ada beberapa tadi? 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 20.000, 50, 75, dan 100.000. Ada berapa uang kertas yang kita tahu? 10. Hitung. Oh, dihitung ini ada berapa tangannya Ustaz? 9. 8 ya. Uang koin ada 4, uang kertas ada 8 yang sekarang masih digunakan ya. Kalau yang 500 rupiah kertas itu enggak ya. Kemudian uang logam 50 rupiah itu udah nggak dipakai. Masih sering kita lihat, cuma udah nggak dipakai, jarang dipakai ya. Oke, sampai sini ada yang mau nanya nggak tentang jenis-jenis uang rupiah? Aku. 20.000. Ya, 20.000 warnanya apa, Mbak Deji? 20.000 warnanya apa? Hijau, betul. Hijau kayak Kalau kayak uang CD. 100.000 warnanya apa? merah, merah. Merah. Kalau uang 2.000? Coklat. Nah, coklat. Coklat apa-apa? Hijau. Abu-abu ya, abu-abu ya. Oke, abu-abu. Nah, selanjutnya Ustadz akan mengajarkan kalian cara menuliskan apa nilai atau uang dalam bentuk tulisan. Jadi kita nggak dalam bentuk gambar, tapi dalam bentuk tulisan.
Oke, Ustadz, oke ya. Nih, Ustadz punya angka 100. Biar tahu bahwa 100 ini adalah 100 rupiah, caranya digimanain? 100. Kalau Ustadz biar tahu bahwa ini itu uang 100 rupiah, caranya dikasih apa? Ditambahi kata-kata atau ditambahi apa? R sama P. Nah, tadi ada yang bilang A sama P. A sama P atau R sama P? R sama P. R sama P ya. Jadi kalau kita pengen tahu ini uang rupiah ya, kita bisa tambahkan huruf R besar dan P kecil ya. R besar dan P kecil. R-nya besar, P-nya kecil, 100. Kemudian di belakangnya jangan lupa kasih tanda koma ya. Kemudian kasih 02. Ini artinya berapa? 1 juta. Berapa? 100 rupiah. 100 rupiah. Iya. Rp itu rupiah. 100 itu kalau kita menggunakan nominal uang, maka kita harus dikasih 0 di belakangnya. 2. 1, 2. Nah, 0 di belakangnya ini enggak dihitung, teman-teman. Ya. 0 yang di belakang ini jangan dihitung. Dia adalah menunjukkan bahwa itu adalah pecahan uang. Ya. Yang kita sebutkan adalah yang ini nih. 100 rupiah. Ya. 100 rupiah. Nah, kemudian Ustadz punya nih. Uang berapa ya ini ya? Uang berapa nih? Ayo, ada yang tahu nggak? 1000. 1000 apa? Dolar. 1100 dolar. 1000 dolar. Waduh, masa dolar RP depannya? Dolar. Oh, masuk dolar. Kalau dolar kayak gini nih, dolar. Ya. Dolar itu kemudian ini dolar. Ini rupiah ya, rupiah. Ini artinya 1000 rupiah. Nah, kalian perhatikan. Ada tanda titik enggak? Ada tanda titik enggak di angka 1000 rupiah? Ada. Ada ya. Kalau di angka 100 ada enggak? Di angka 100 ada titiknya enggak? Enggak. Enggak ada. Oke. Ustadz akan jelaskan. Kenapa kok yang di angka 100 itu enggak dikasih titik, di angka 1000 dikasih titik? Ya. Nah, dalam peraturan matematika atau uang gitu ya, biar sederhana uang saja ya. Uang itu setiap 3 angka 0 ya, 3 angka 0 itu artinya 1000. 3 angka 0 artinya 1000. Maka setelah di depannya angka 0 kita kasih titik. Ini artinya kalau depannya kasih 1 berarti berapa Ustadz? 1000 ya, 1000. Kalau Ustadz punya ini nih 3.000 itu artinya berapa? Berapa artinya? 3.000 ya, 3.000 rupiah. Oke, Ustadz kasih contoh lagi. Mas Fatih dengar suara Ustadz enggak? Oke, Mas Fatih dengar suara Ustadz? Dengar ya. Oke, Ustadz pengen tanya sama Mas Fatih. Mas Fatih boleh dihidupkan kameranya ya. Mas Fatih, ini Ustadz punya uang berapa nih? Uang berapa? Berapa? Iya, 5.000 rupiah ya. 5.0-nya 3 itu 5.000. 0,00 Rp di depannya artinya 5.000 rupiah. Oke, Ustadz mau nanya lagi nih sama Mbak Daiji. Mbak Daiji, kalau menuliskan uang 10.000 berarti Ustadz nulisnya gimana? 10.000. 10 nolnya 3. Oke, 10 kasih titik ya, kemudian nolnya 3. Dikasih koma 00 nggak belakangnya? Kasih ya, karena uang ya. Kemudian ada yang kurang nggak? Ada yang kurang nggak? ada. Apa? R sama P-nya. R sama P ya. Ini artinya rupiah. Jadi uang pecahan Indonesia di Indonesia ini yang resmi adalah rupiah. 10.0003 artinya 10.000 Rp berarti rupiah. Gitu ya. Nah,
Sampai sini tentang menuliskan pecahan uang ada yang mau bertanya enggak? Ada yang mau tanya enggak? Ya, Enggak ya. Oke. Nah, sekarang Ustadz akan coba membandingkan. Tadi kan Ustadz berkali-kali bilang bahwa uang itu mempunyai nilai ya, dan nilainya itu berbeda-beda, nanti bentuk, warna, dan tulisan uang itu berbeda-beda. Contoh, uang 5.000 warnanya apa tadi? Uang 5.000 kuning. Kemudian uang 10.000 ungu ya, atau ada yang merah. Dulu ada dua macam, merah sama ungu. Tapi yang sekarang banyak ungu. Oke. Uang 10.000 itu warna ungu. Uang 5.000 itu warna kuning ya. Nah, Ustadz nanya nih. Oke. Ustadz punya dua uang. Ustadz punya dua uang. Satu yang warnanya kuning, berarti Ustadz punya uang 5.000 ya. Kemudian satu lagi Ustadz punya uang 10.000. Kira-kira uang 5.000 dengan uang 10.000 besaran mana ya? Kita nggak pakai baju. Itu 10.000 ya. Berarti kalau Ustadz pengen kasih tanda di sini lebih kecil atau lebih besar, mana yang benar? Lebih kecil atau lebih besar? Lebih besar. 5.000 titik-titik 10.000. 5.000 lebih kecil atau lebih besar dari 10.000? Lebih kecil. Lebih kecil. Nah, tanda lebih kecil yang mana yang benar nih? Yang ini atau yang kedua? Yang ini apa yang ini? Tanda lebih kecil. Satu apa dua? Yang mana? Tandanya yang benar ini atau ini? Kan katanya 5.000 lebih kecil dari 10.000. Yang nomor satu apa yang nomor dua tandanya? Nomor 1. Nomor 1 ya. Nomor 1 teman-teman. Ini. Kenapa? Karena ketika Ustadz, ini buat ingat-ingat, ketika Ustadz kasih garis di depan, maka dia menjadi K, kecil. Tapi kalau lebih besar itu, kalau Ustadz kasih tanda garis di depannya, jadi B, besar. Jadi ini adalah 5.000 lebih kecil dari 10.000. Caranya seperti itu. Nah, ini membandingkan ya. Oke, Ustadz pengen nanya sama siapa lagi ya? Ustadz akan coba besarkan nih. Betul. Auto. Ini hilang. Enggak bisa kecil ya. Oke, kita lanjut ya. Ini tentang uang, lebih besar dan lebih kecil ya. Jadi nanti kita teman-teman disuruh membandingkan uang, mana yang lebih besar, mana lebih kecil. Oke. Ustadz nanya lagi nih. Ya. Uang, Ustadz punya uang ya. 2.000-an ada 2 ya. 2.000-an ada 2. Kemudian Ustadz punya uang 5.000-an 1. Kira-kira lebih besar atau lebih kecil? Ustadz punya uang 2.000-an 2. Kemudian Ustadz punya 5.000-an. Lebih besar mana? Lebih besar 5.000 ya. Maka kita tandanya adalah ini kan 4.000 jadinya 2.000 sama 2.000. 4.000 itu lebih kecil dari 5.000. Ya, artinya seperti itu. Ya. Oke, nah sampai sini tentang uang. Ada yang mau tanya enggak tentang uang? Ada lagi sih. Ya. Sebelum Ustadz pindah, Ustadz akan jelaskan tentang uang dulu ya. Tadi uang itu digunakan untuk membayar. Untuk membayar ya, di mana? Di kegiatan jual beli. Itu kita pakainya uang untuk membayar. Ada yang mau nanya? Siapa yang mau nanya tadi? Enggak tahu. Tadi ada yang Ustadz gitu? Enggak? Oke. Oke, Ustadz lanjut ya. Oke. Nah, kemudian uang yang kita pakai di Indonesia, uang resmi negara Indonesia adalah rupiah. Namanya rupiah. Tandanya adalah dengan menulis Rp, ya. Rp, ingat rupiah. RP. Ya, betul. Amerika dolar. Ini ada yang pernah ke Amerika kayaknya nih. Siapa? Mas Gesit ya? Enggak. Enggak. Oke, lanjut ya. Oke, itu pakainya Rp, artinya rupiah. Ya, kemudian dikasih
Halo? Ustaz. Apa? Ustaz. Ustaz, Mm-mm. pertama kali uang ditemukan kapan? Ustaz, Pertama kali uang ditemukan kapan? Oh, pertama kali uang ditemukan kapan? Wah, nanti belajar lagi. Ustadz, kalau kapan uang pertama kali ditemukan, Ustadz perlu baca-baca buku lagi, ya. Karena itu udah lama sekali, ya. Itu udah lama sekali. Dan uang pertama itu ditemukan bukan di negara Indonesia, tapi di negara lain, ya. Kemudian sampai ke negara Indonesia. Dulu uang itu menggunakan emas dan perak dulu. Nah, zaman Nabi juga itu sudah ada uang namanya dirham dan apa? Satu lagi dinar. Ya, itu pakai emas dan pakai perak. Nah, jadi di Indonesia itu baru saja. Kalau sejak kapan uang ditemukan, ya? Nanti kalau Ustadz sudah baca bukunya dan sudah ketemu, nanti Ustadz sampaikan, ya. Oke, ada lagi. Kita belum belajar sampai ke situ ya. Ustaz, Siapa? Ustaz, Halo. Ustaz, Siapa? Sebut nama. Deji Ustaz. Oke, Deji. Kenapa Mbak Deji? Deji, izin Ya. ke kamar mandi bentar ya. Oh ya, boleh. Oke. Ya, sambil nunggu Mbak Deji ke kamar mandi, ada yang mau nanya enggak? Ustaz. Dalam. Ya, Mas Alifian. Kenapa Mas Alifian? Kalau aku udah jadi besar, aku mau jadi tulang dinosaurus. Oh ya, bagus nih ya. Mas Alifian kalau sudah besar nanti katanya pengen nyari tulang dinosaurus. Nah, itu artinya pengen jadi apa itu? Arkeolog. Ya, pengen jadi penemu. Ya, pengen jadi penemu dengan cara dalam. Nanti aku kalau udah gede mau ke Jogja. Kalau udah gede mau ke Jogja, Mas Gesit. Aku kalau udah mau ke Jepang. Kamu ke Depak. Bukan. Itu nggak jadi arkeolog kan kalau ke Depak. Bukan. Oh, ke Jepang. Oh, ke Jepang. Ustaz dengannya aku ke Depak, ke Jepang. Ya, boleh. Ya, boleh ya. Kita mau kemanapun boleh. Satu, jangan pernah lupa bahwa kita adalah bangsa Indonesia. Dan jangan pernah lupa bahwa kita punya agama Islam, harus tetap sholat ya. Apalagi? Ustaz, nanti aku mau ada. Mas Gesit. Kenapa Mas Gesit? Ke Mekah. Oh, mau ke Arab. Alhamdulillah. Ini bisa naik haji berkali-kali ini ya, sama umroh ya. Arab. Alhamdulillah. Amin. Amin. Ustaz juga semoga bisa ke Arab ya. Oke. Waduh, pada lepas ini. Ustaz, tahu kalau Mana? Aljazair. Ustaz, Belum. kalau Kenapa? udah gede mau jadi YouTuber. Iya, alhamdulillah ya. Jadi YouTuber nggak apa-apa. Yang penting bisa nyari uang halal, dan satu harus tetap ingat sholat, ingat sama orang tua, ingat sama Allah. Nggak boleh gara-gara jadi YouTuber tua banyak kemudian jadi sombong, nggak boleh ya. Mau jadi apa-apa boleh ya. Oke, lanjut ya. Oke, perhatikan Ustadz. Nih Mbak Deji insya Allah udah balik nih. Ya, kalian buka halaman 3, halaman 3. Tidak? Belum. Oke, halaman 3. Di situ ada gambar kantor, puskesmas, kemudian toko buku, ada rumah Ayu. Nih kayak gini nih. Ya, halaman 3. Di lembarnya nggak ada tulisannya halaman 3, tapi dia sebelum halaman 4 ya. Jadi yang gambar ini ya. Oh iya. Ya, itu halaman 3 meskipun nggak ada halaman 3-nya di bawah, nggak apa-apa. Itu halaman 3. Oke, sudah? Sudah? Belum ya? Udah. Oke. Nah, Ustadz kemarin itu dapat undangan nikah dari Ustazah Uni ya. Ini Ustazah Uni mau nikah nih ya. Nah, itu kemarin Ustadz dapat undangan. Nah, biasanya di belakang undangan itu ada gambar seperti ini. Kira-kira ini apa ya? Ada yang tahu nggak? Nih, ya. Apa? Kemudian di sini ada rumah, ya. Kemudian di sini ada masjid. Ini apa ya kira-kira ya? Apa nih?
Ini jalan nih. Alamat. Ya, ini jalan. Alamat ya, apalagi selain alamat? Petunjuk jalan. Petunjuk jalan, apalagi selain alamat dan petunjuk jalan? Peti aku. Apa? Petir. Peti? Peti? Petir. Petir? Petir. Petir? Kok petir sih? Peta kali. Nggak tahu Peta ya, mungkin ya. Peta ya. Peta itu PETA. Jangan petir, Ustaz takut narkoba. Ya, peta. Oke, lanjut. Apalagi selain peta, selain petunjuk jalan, selain tadi apa namanya tadi? Alamat. Alamat. Nah, selain alamat, petunjuk jalan dan peta apalagi? Beta harta karun. Oh, peta harta karun. Mau nyari harta karun di mana nih? Di lapangan sepak bola, Po. Ya. Oke. Ya, di laut. Kalian boleh baca. Kalian boleh baca yang ini nih. Ya. Nih, yang kita akan pelajari. A ya. Di situ ada kosakata tentang letak rumah. Ya. Dan pada denah. Nah, jadi itu gambar apa tadi? Ada Denah. 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 Namanya denah. Ini ya. Denah. Apa teman-teman namanya? Denah. Denah. Ya. Jadi itu namanya denah. Nah, kalau dalam kartu atau surat undangan nikah biasanya ada denah rumah atau denah lokasi. Nah, denah itu menggambarkan seperti itu. Kalau di aplikasi HP biasanya ada apa namanya? Google Map. Ya, Google Map. Nah, kalau Google Map itu lebih canggih lagi. Kalau dikecilin, kita nanti lihat hijau semua. Ya, kalau dikecilin lagi nanti jadi peta pulau-pulau. Tapi ketika dibesarin, nanti dia ada jalan, ada rumah. Dibesarin lagi, nanti kelihatan ada ibu-ibu lagi jualan depan rumah, jualan apem juga bisa. Itu kalau pakai denah. Ya, nah itu denah kalau pakai Google Map, ya di HP itu bisa dibesarkan, bisa dibesarkan. Nah kita sering ya nyari alamat orang yang kita belum tahu, itu kita menggunakan Google Map sekarang. Itu juga denah. Ya, jadi kita nyalakan. Nanti saya mau nyari rumahnya Ustadz Atin. Nanti HP-nya nanti bicara sendiri. Dari depan belok ke kanan 100 meter sampai belok kanan 100 meter sampai 100 meter. Nanti kan kita panahnya di jalan tuh ya 100 meter. Nah sampai situ kamu tanya sama tukang bakso. Waduh, tanya tukang bakso nggak usah pakai Google Map ya. Oke, nah itu biasanya Google Map seperti itu ya. Ada petunjuk arahnya, ada jalannya, ada gambar-gambar rumahnya. Nah itu disebut denah. Itu disebut denah. Nah di denah itu biasanya ada nama jalan. Ada nama jalan. Ustadz pengen nanya, siapa yang tahu nama jalan yang ada di sekitar kalian atau di Kajen lah? Nama jalan yang kalian tahu nama jalannya apa? Tidak tahu. Pernah dengar nggak? Jalan apa? Princess, nggak ada jalan Princess. Jalan Kemudi. Nah, jalan Nuri misalnya, itu nama burung. Nama burung itu bisa digunakan untuk jalan. Burung Nuri, kemudian burung merpati, ada burung kenari. Kalau di Pekalongan itu ada. Ya, di Pekalongan itu ada nama-nama jalan, itu namanya burung atau hewan. Ada enggak dari nama-nama buah jalan? Enggak. Ada. Di Pekalongan kota itu sering kita lihat ada namanya Jalan Salak, ya, ada namanya Jalan Mangga. Kita di Jakarta juga ada namanya daerah Mangga 2, ya. Itu buah-buahan bisa digunakan untuk nama jalan. Bekasi ada nggak Ustaz? Ada, cuma Ustadz nggak tahu nama-nama jalan di Bekasi. Wong Ustadz jarang ke Bekasi. Tapi yang jelas di sana mesti ada namanya Jalan Soekarno Hatta, mesti ada di Bekasi. Ya, nah Soekarno Hatta itu nama siapa? Pahlawan. Nama pahlawan. Nah, iya betul nama presiden. Nah, Jenderal Sudirman. Betul nama pahlawan. Nah, nama pahlawan juga bisa digunakan untuk nama jalan, teman-teman. Ya, nama hewan, nama apa tadi? Buah-buahan, kemudian nama pahlawan itu biasa digunakan untuk nama jalan. Ya, kalau di alun-alun itu kalau nggak salah ada namanya Jalan Semeru. Jalan Semeru. Nah, Semeru itu apa? Semeru itu nama apa? Gunung ya.
Nama gunung. Nah, nama gunung teman-teman juga bisa digunakan untuk nama jalan. Atau nama Ya. setan. Astagfirullah, nama setan. Mana ada nama setan Gunung Semeru? Ya, nama setan nggak ada yang digunakan untuk jalan. Masa ada nama jalan iblis? Nggak ada, nggak ada jalan iblis. Ya, adanya nama pahlawan ya, nama pahlawan, nama hewan, nama buah, apalagi? Ya. Ada jalan yang namanya Alas Roban, jalan terangker di dunia. Nama jalan namanya Alas Roban. Kalau setahu Ustadz itu nama jalannya bukan Jalan Alas Roban, setahunya Ustadz. Cuma daerahnya itu di situ namanya Alas Roban. Alas itu adalah hutan, ya. Alas itu hutan, ya. Alas Roban berarti hutan roban, ya. Hutan roban. Angker enggak? Yo kata orang sih angker ya. Cuma kan Ustadz berkali-kali lewat situ juga nggak pernah tuh lihat apa-apa. Berarti kalau kita masih selalu ingat Allah, ya, maka kita nggak bakal diganggu sama makhluk-makhluk halus. Yang penting selalu ingat Allah. Zikir, sholat, puasa, apalagi. Ya. Oke, lanjut ya. Lanjut ya. Oke, kita lanjut nih. Ya, ini disebut denah. Nah, ini namanya jalan. Jalan tahu ya? Jalan tahu ya? Jalan ya, yang biasa kita lewati, yang lurus itu, ya, kita naik motor di atasnya, mau ke sekolahan dari rumah itu namanya jalan. Ya, tadi nama-nama jalan kita udah sebutkan. Ya, kemudian ada yang tahu nggak apa itu toko buku? Toko buku ada yang tahu? Ada. Apa toko buku? Perpustakaan. Toko buku berarti toko yang menjual buku. Kalau perpustakaan sama nggak dengan toko buku, Ustaz? Tadi ada yang jawab perpustakaan. Perpustakaan berbeda dengan toko buku ya. Kalau toko buku itu tempat untuk menjual buku. Kalau perpustakaan itu tempat untuk meminjam atau membaca buku. Itu di perpustakaan. Ya. Kemudian ada nggak yang tahu utara? Utara itu nama apa utara? Di Pekalongan ada toko buku. Ya, arah mata angin, betul ya. Arah ya, atau arah mata angin. Ada utara, ada selatan, ada timur, ada barat. Kalau matahari terbit dari mana? Matahari? Timur. Timur. Tenggelamnya di arah? Barat. Kalau utara, itu kalau pantai ada di utara atau selatan? Pantai. Di sini nih. Pantai. Utara. Makanya ada namanya Pantura, pantai utara. Kalau kita di Pekalongan berarti pantai di utara. Ya, kalau kita di Jogja pantainya selatan, gitu ya. Oke. Nah, kalau kita di Pekalongan itu pantai itu di sebelah utara, teman-teman. Kalau di sebelah selatan ada pantai enggak? Ada. Sebelah selatannya Pekalongan, jangan di sebelah selatan sana. Nah, kalau di selatan kita itu ada pantai atau gunung? Gunung, ya. Artinya kalau kita di Pekalongan, sebelah utara itu adalah pantai, sebelah selatannya adalah bukit atau gunung. Itu kalau kita di Pekalongan. Dalam. Ya, apa? Pernah ke Guci, ya. Nah, di Guci, iya, di Guci itu di atas gunung itu ya, dingin ya. Nah, kita ke sana itu juga lewat jalan, teman-teman, lewat jalan. Dan kalau kita nggak hafal jalan, kita bisa pakai denah, kita pakai Google Map, itu bisa kita ke sana. Tapi kalau kita nggak pakai itu, nanti kita bisa nyasar-nyasar, kita nggak tahu sampainya ke kemana. Jadi denah itu digunakan oleh kita untuk menunjukkan tempat, ya, untuk menunjukkan tempat. Itu denah. Oke, kalau Ustadz punya lagi nih kosakata baru, namanya perempatan. Perempatan, maksudnya apa perempatan? Perempatan itu apa? Perempatan, ya. Perempatan artinya jalannya itu ada 4. Nah, Ustadz gambar ini perempatan bukan, ya. Ini perempatan bukan nih. Ini Ustadz punya jalan 1. Nih, Ustadz punya jalan 1, punya jalan 2, punya jalan 3, punya jalan 4. Ini perempatan bukan? Bukan ya. Ini ada jalan 4, bukan perempatan. Nah, perempatan itu contohnya adalah ini ya. Nih contoh, Ustadz punya jalan. Ini ke sana itu rumahnya Mas Gesit, ya. Ke sana
ini rumahnya Mbak Daiji, ya. Ke sini itu rumahnya Mas Alifian. Ke sini itu rumahnya Mas Fatih. Nah, ini ada 4 cabang. Ada 4 cabang, ini disebut perempatan. Perempatan, ya. Nah, oke, perempatan adalah jalan yang dia menyimpang ada 4. Ya, contohnya yang sering kita tahu perempatan itu di mana? Di mana perempatan? Di Bedug. Ya, mana lagi? Di Kesesi, Pasar Kesesi itu ada perempatan ya. Di Bedug, ya. Kalau depan SD itu yang jalan besar, depan SD. Depan SD itu ada ya. Yang ke sini itu ke arah SD, yang ke sini ke arah Cibedug, yang ke sini arah Karanganyar, yang ke sini arah Tanjung Kulon. Ya. Nah, ini namanya perempatan. Ini namanya perempatan. Kalau di perempatan boleh nggak kita jualan cilok di tengah? Enggak. Kenapa nggak boleh jualan cilok di tengah? Ketabrak, ya. Artinya di perapatan kita nggak boleh jualan cilok di tengah-tengah jalan, nanti ketabrak, ya, sakit ya, masuk rumah sakit, ya. Jadi perempatan itu nggak boleh ada apa-apa di tengah sini, ya. Ini harus buat orang jalan simpang siur, ya, simpang siur. Saling apa? Tabrak lagi. Iya. Tabrak lagi. Tabrak lagi. Iya, kasihan ya. Makanya nggak boleh, ya. Nah, kalian pernah dengar nggak namanya simpang 3? Kok simpang 3? Pertigaan. Pertigaan. Nah, Kalau pertigaan berarti seperti apa? Iya, simpangannya ada 3. Contohnya seperti ini nih, ya. Di depan kampus 2, ketika kita mau masuk kampus 2, itu ada jalan ya, dari jalan besar, kemudian ada jalan seperti ini, ya. Ini ke arah perumahan, ini ke arah SDIT kampus 2. Nah, ini ada berapa jalannya? Ada berapa simpangan jalannya? 2, 3. 1, 2, 3. Ya. Kok nggak ada 4, Ustadz? Ya nggak ada, wong di sini ada warung makan, di sini ada warung. Nanti kalau kita belok ke sini nabrak warung. Nah, ini makanya dia namanya pertigaan, ya. Namanya pertigaan. 1, 2, 3. Kita nggak boleh belok ke sini. Ini bukan perempatan. Ini pertigaan. Kalau kita beloknya ke sini, nabrak warung. Nanti kasihan yang punya warung. Baru masak kita. Oke ya, ini pertigaan. Ada nggak perduaan? Ada nggak perduaan? Ada perduaan. Gimana perduaan? Perduaan kayak gimana? Dipotong. Ya. Nggak ada perduaan ya, sebutan perduaan itu nggak ada. Adanya pertigaan, perempatan. Ada nggak perlimaan? Ada nggak perlimaan? Ada. Ya, jarang ada perlimaan dan itu nggak dipakai, nggak dipakai. Ada satu yang jalannya itu nyimpang jadi 5, itu di Semarang. Ya, di Semarang ada namanya Simpang 5. Pekalongan ada, Pak. Ya. Di Pekalongan ada. Oke. Ini yang di ya ada. Nah, biasanya kalau 5, jalannya 5 itu biasanya tengah-tengahnya itu ada tugu atau ada lapangan. Kalau di Simpang 5 Semarang itu lapangan. Jadi nanti ini jalan ke sini ada jalan ke sini jalan ke sini. Cinta dulu ya. Nah, ini ada jalan ke sini. Berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau Ustadz jual cilok di sini boleh enggak? Boleh enggak? Boleh. Karena ini lapangan. Jalannya itu ini nih, ini jalan nih. Gitu ya. Jadi kita jualnya enggak di tengah jalan. Yo, siapa yang mau nanya tadi? Siapa? Ya, Mas Alifian, kenapa? Ustadz, aku di Semarang pernah lihat lapangan bola yang besar. Ah, iya betul. Ya, betul ya. Itu namanya stadion, ya, stadion bola. Ya. Iya, sama di Pekalongan juga ada namanya Stadion Satria apa ya? Besar apa kecil? Iya, di Pekalongan besar. Di Kesesi juga ada stadion, ya, Bau Rekso di Kesesi. Kecil ya? Ya nggak begitu besar, tapi dia lapangannya besar, cuma gedungnya itu nggak sebesar yang di TV-TV. Gitu ya. Oke, sampai sini tentang denah ada yang mau ditanyakan nggak ke Ustadz? Oke, kalau Ustadz di sebelah selatan jalan, kemudian Ustadz pengen ke itu S. Hah? Ya, Nih,
Ustadz di sebelah kanan jalan, kemudian Ustadz pengen pindah ke sebelah kiri jalan. Caranya gimana? Nyebrang. Nah, kalau ada jalan seperti ini teman-teman, Ustadz di sini dan kalian di sini, itu artinya kalian di seberang jalan, ya, di seberang jalan, ya. Karena kita ke sini harus menyeberang, maka kita ada di seberang jalan, oke ya. Ini juga kosakata baru, seberang jalan, tulisannya seberang, ya. Oke, sampai sini. Kalau sudah nggak ada pertanyaan, Ustadz cukupkan ya. Oke, kalau sudah, yuk kita tutup dengan bersama-sama mengucap atau membaca hamdalah. Dalam. Alhamdulillah. Ada yang nanya dulu nih. Ya. Ya, kenapa Mas Genji? Yang buat bendera Indonesia siapa? Kalau yang pertama yang membuat bendera Indonesia itu istrinya dari Bung Karno dulu. Tapi kalau sekarang istrinya, bukan Bung Karnonya. Ya. Nah, kalau sekarang yang bikin bendera siapa? Yaitu penjahit-penjahit, banyak yang bikin bendera. Apalagi? Ya. Polar bel itu ayo. Apa? Polar bel. Polar bel. Polar bel. Koral bel. Wah, Ustadz nggak tahu kalau kolar bel. Bukan polar. Oke, ya. Kalau pertanyaannya sesuai dengan tema kita pelajaran hari ini, Ustadz jawab. Tapi kalau nggak sesuai tema, Ustadz simpen dulu ya. Oke ya. Ini kita sudah mau selesai. Ustadz juga sudah mau masuk kelas lagi. Jadi Ustadz tutup dulu ya. Yuk kita tutup dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kemudian kita tutup yuk dengan bersama-sama